warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada? Bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Tetapi pada kesempatan ini kita akan difokuskan kepada jual beli, ya, materinya jual beli dan hiar. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran untuk hari ini salah satunya adalah, jadi setelah kalian menyimak pembelajaran melalui Zoom atau melalui video ini, kalian akan dapat menyimpulkan makna dan dalil tentang perintah praktik ekonomi Islam dengan percaya diri. Yang kedua, dapat menyimpulkan macam-macam muamalah, tadi Bapak bilang, jadi pada kesempatan ini akan hanya membahas tentang jual beli dan hiar, ya. Ntar selanjutnya akan dijelaskan sama guru agama yang lain. Syirkah dan perbankan dengan percaya diri. Yang ketiga adalah mempraktikkan pelaksanaan ekonomi Islam dengan percaya diri. Anak-anak semuanya, silakan cermati gambar di bawah ini. Apa yang Anda dapat simpulkan dari gambar di atas? Silakan Anda boleh komen di bawah video ini. Anak-anak semuanya, pasti kalian sering membeli sesuatu, ya. Baik misalkan membeli barang, baik membeli barangnya online atau membeli barang langsung. Nah, kita akan menjelaskan apakah ini termasuk kepada muamalah. Nah, apa yang dimaksud dengan muamalah? Muamalah itu adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, ya. Itu apa, ya? Untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang termasuk muamalah. Jadi muamalah itu artinya adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang senantiasa kita laksanakan setiap hari biasanya, ya. Apa sih, mengapa Allah memerintahkan kita untuk bermuamalah? Yaitu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, inilah salah satu perintah untuk senantiasa melaksanakan jual beli, salah satunya, ya, perniagaan. Tetapi dengan syarat harus berlaku dengan suka sama suka, intinya seperti itu. Anak-anakku semuanya, apa saja transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam? Nah, dalam Islam itu ada juga transaksi ekonomi yang dilarang, ya, yang tidak boleh kalian laksanakan. Yang pertama, mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, melakukan transaksi dengan cara yang zalim atau aniaya. Yang keempat, mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, melakukan transaksi dengan cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, melakukan transaksi jual beli barang haram. Nah, inilah jenis-jenis atau macam-macam transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam. Kita akan lanjutkan ke konten selanjutnya. Macam-macam muamalah. Nah, macam-macam muamalah di sini itu banyak macamnya, tetapi pada kesempatan ini kita akan difokuskan kepada jual beli, ya. Temanya adalah jual beli. Jual beli pasti kalian senantiasa melaksanakannya atau melakukannya dalam kehidupan sehari, baik oleh orang tua kalian, boleh sama kalian itu sendiri, biasanya suka dilakukan, ya. Baik misalkan jual belinya dengan cara online atau langsung bertatap muka. Apa itu yang maksud dengan jual beli? Jual beli itu adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut untuk selamanya. Itu kan biasanya ada kesepakatan, kan, ya, antara ada penjual dan pembeli itu untuk membeli sesuatu yang seperti itu. Apa dasar hukumnya? Itu dasar hukumnya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya adalah, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu adalah halal, tetapi harus memenuhi tuntutan Islam itu sendiri, ya. Dalam Islam seperti ini kita harus laksanakan. Terus rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama ada penjual dan pembelinya. Yang kedua ada uang dan barangnya, dan yang ketiga adalah izin qabul.
Penjual dan pembeli syaratnya pertama harus balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga atas kehendak sendiri. Sedangkan uang dan barangnya syaratnya pertama halal, suci, dan bermanfaat. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Yang ketiga, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang keempat, milik sendiri. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Jadi ijab kabul itu bukan hanya di pernikahan saja, tetapi dijual beli juga ada. Seperti misalkan saya beli barang ini dengan harga segini. Terus kata si penjual, misalkan saya jual barang ini dengan harga segini misalkan. Terus kata pembeli, saya terima barang ini dengan harga segini. Itu biasa seperti itu dalam jual beli. Nah, inilah rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli biasanya ada khiyar ya. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi kata kunci khiyar itu apakah kita akan meneruskan jual belinya atau membatalkannya, itu adalah khiyar. Macam-macam khiyar itu ada 3. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis itu adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Biasanya kalau kita langsung datang ke warung, biasanya kan kita suka membeli sesuatu. Nah, itu sebenarnya khiyar majelis. Kaliannya ada di tempatnya, terus penjualnya juga ada di tempatnya. Itu namanya khiyar majelis. Atau kalau ibu-ibu biasanya pergi ke pasar, nah itu termasuk juga khiyar majelis ya. Karena penjual dan pembelinya masih ada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, itu kan boleh berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Yang kedua adalah ada khiyar syarat. Kalau khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalkan penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya adalah penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari, yaitu syaratnya. Itu namanya khiyar syarat. Yang terakhir adalah ada khiyar AIB atau cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan segera mungkin, yaitu tidak terlalu lama. Kalau misalkan kita beli sesuatu terus cacat, biasanya bisa dikembalikan, itu biasa itu seperti itu. Itulah yang dinamakan khiyar. Jadi macam-macam khiyar itu adalah khiyar, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar AIB. Nah, inilah salah satu yang Bapak dapat sampaikan tentang transaksi ekonomi. Yang tadi kita jelaskan ada tentang jual beli. Nah, di dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Nah, semuanya karena materi untuk pertama hari ini udah beres. Nah, ada tugas. Pertama, tugasnya adalah carilah pedagang di sekitar rumah kalian. Yang kedua, wawancara penjual dan pembeli tentang bagaimana cara menjual dan membeli sesuai dengan praktik ekonomi Islam. Yang ketiga, dokumentasikan hasil wawancaranya dengan cara dipoto penjual, pembelinya, dan dagangannya. Yang keempat, catat semua hasil wawancaranya di buku tulis. Yang kelima, kumpulkan semua hasil dokumentasinya dan hasil catatan wawancaranya ke Google Classroom. Dan yang terakhir adalah catatannya ya, ketika wawancara harus dengan protokol kesehatan. Nah, inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila kalian mau bertanya, silakan boleh komentar di bawah video ini atau langsung WA ke nomor Bapak kalau materinya kurang jelas. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.